Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami masih mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir di sini maupun di rumah setiap peserta, dan kiranya Engkau memimpin, mengarahkan penyampaian maupun penerimaan firman. Tolong hamba-Mu berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara. Kami titipkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau tambahi, ubahkan sesuai kehendak-Mu sehingga apapun yang disampaikan betul-betul datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sejelas-jelasnya, dan dengan benar. Lengkap dibungkus kiranya dengan kuasaan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan, konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, berikan kami terang, sehingga kami bisa mengerti, dan berikan kami ketundukan. Tolong supaya semua kami percaya pada kebenaran firman, dan oleh firman ini semua kami dikuatkan, dan yang belum percaya bisa percaya, yang sudah percaya ditumbuhkan, didewasakan, dan memberitakan ini kepada orang-orang lain lagi. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami. Menghadapi godaan dan serangnya di dalam bentuk apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah session yang ketiga dari eksposisi teks Natal ini, Matius 2, 1-12. Dan saya berikan tema bagaimana orang-orang Majus menemukan Kristus. Kita sudah sebagian membahas tentang orang Majus itu pada kali yang lalu, dan kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan tentang orang-orang Majus ini. Mari kita baca lebih dulu teksnya, saudara. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, kita melanjutkan penjelasan tentang orang Majus yang kita bahas pada kali yang lalu, dan ini adalah poin yang ketiga. Orang Majus itu mendapatkan pimpinan Tuhan melalui bintang. Ini ada dalam ayat 2, tetapi kita baca ayat 1 dan ayat 2 semuanya ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas ya. Pertama, poin A, orang-orang Majus itu mulai mencari Yesus karena mendapat petunjuk berupa sebuah bintang. Nah, saudara, hal yang pertama ingin saya bahas, ada pro kontra tentang apakah bintang ini sebenarnya. Ada yang menganggap bintang, betul-betul bintang, ya. Ada yang menganggap sebagai planet, ada yang menganggap sebagai komet. Komet itu yang seperti bintang berekor tuh ya. Dan macam-macam hal yang lain. Memang tidak bisa dipastikan bintang ini apa, sekalipun dituliskan sebagai bintang. Ingat, Alkitab itu sering menuliskan bukan sesuai fakta, bukan sesuai sains, tetapi menuliskan seperti kelihatannya atau seperti menurut pandangan orang pada saat itu. Dan orang pada saat itu melihat itu sebagai bintang, maka dituliskan sebagai bintang. Apakah itu bintang sungguh-sungguh atau bukan? Jadi ini tidak ada masalah. Sekarang kita akan membahas poin yang kedua. Dua istilah yang saya kira perlu kita ketahui ya. Astrologi dan astronomi. Saudara, orang-orang Majus menemukan Kristus dengan petunjuk bintang dari Allah. Apakah itu berarti bahwa orang Kristen boleh percaya, apalagi bermain-main dengan astrologi? So, dalam mempersoalkan hal ini, pertama-tama perlu diketahui ya, bahwa astrologi itu berbeda dengan astronomi. Pada zaman dulu, kedua istilah ini dikacau balaukan, disamakan. Tapi sekarang kedua hal ini dibedakan. Dan saya ingin menunjukkan kepada saudara perbedaannya. Pertama saudara, kata astronomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu astron artinya bintang, dan nomos artinya hukum. Ini menunjuk pada ilmu perbintangan. Jadi hukum berkenaan dengan peredaran bintang atau apapun. Jadi ini betul-betul ilmu perbintangan, dan ini betul-betul merupakan sains, ilmu pengetahuan. Dan ini tentu tidak dilarang di dalam kekristenan. Tapi kata kedua adalah astrologi. Berasal dari dua kata bahasa Yunani juga, yaitu astron yang artinya bintang, dan logos yang artinya kata atau ucapan atau ajaran. Ini yang lazim kita kenal dengan nama horoskop. Bintang Anda meramal, ya, Sagittarius, Capricornus, dan apa saja, saya tidak terlalu mengurusi hal seperti itu. Dan ini menunjuk pada ramalan yang didasarkan pada posisi bintang. Karena astrologi memang menghubungkan posisi bintang itu dengan nasib manusia. Pada waktu dia dilahirkan, posisi bintangnya itu bagaimana, itu nanti menentukan nasibnya manusia itu selanjutnya. Sebetulnya ini merupakan suatu omong kosong ya. Karena kalau kita mikir secara logis saja, ini sudah sama sekali tidak masuk akal. Karena saudara, kalau astrologi itu benar, dan semua orang itu nasibnya ditentukan oleh posisi bintang pada saat orang itu lahir, maka semua orang yang lahirnya pada saat yang sama, nasibnya mestinya juga akan sama persisnya. Tapi fakta membuktikan bahwa hal itu tidak benar. Dua orang yang lahirnya pada saat yang persis sama, bisa saja nasibnya sangat berbeda atau bertentangan. Satu menjadi kaya, satu menjadi miskin, satu menjadi punya kedudukan tinggi, satu menjadi kedudukan rendah, dan sebagainya. Satu mati pada saat yang tua, dan satu mati pada saat yang muda, dan macam-macam hal yang lain. Padahal lahirnya pada saat yang sama, berarti posisi bintangnya sama. Kalau itu menentukan nasib mereka, seharusnya nasib mereka sama. Tetapi kenyataannya nasib mereka berbeda. Tapi saudara, sekalipun ini omong kosong, astrologi ini, jangan main-main. Jadi jangan karena berpikir, aku cukup ngerti kok kalau ini omong kosong. Lalu atau di majalah, atau di TV, atau di dimanapun. Ya, saudara baca ramalan bintang. Bintang Anda meramal, misalnya saya ini bintangnya Capricorn ya, karena saya lahir tanggal 22 Desember, persis perbatasan antara Sagittarius dengan Capricorn, saya termasuk Capricorn. Lalu saya lihat, Capricorn, dalam urusan ekonomi bagaimana, dalam urusan cinta bagaimana, dan macam-macam hal seperti itu, saudara. Saudara, boleh saja kita membaca hal itu tanpa percaya. Tapi ingat ya, setan itu luar biasa lihai dan luar biasa licik.
setan bisa ikut campur dalam peramalan itu dan mengatur sehingga itu lalu menjadi betul. Saudara baca ramalannya gini. Mau kosong, tidak percaya. Terjadi. Setan membuat itu terjadi. Apakah setan bisa membuat itu terjadi? Bisa selama Tuhan mengizinkan. Dan kalau Tuhan izinkan dan setan membuat itu terjadi, saudara bisa surprise itu ya. Loh, kok benar? Coba saya baca lagi. Benar lagi. Lama-lama saudara menjadi percaya dan itu menjadi dosa. Memang membaca pertama pada waktu tanpa kepercayaan, tidak dosa. Tapi pada waktu sudah tertipu oleh setan, setan buat menjadi benar, dan saudara tetap membaca dan percaya, saudara menjadi berdosa karena hal itu. Jadi saudara, jangan baca hal-hal yang model semacam demikian. Kalau dulu kita waktu masih kafir, mungkin kita semua baca hal seperti itu. Tapi setelah sekarang kita mengerti hal itu, jangan membaca. Ini semua omong kosong, tapi membahayakan. Dan omong kosongnya ini juga bisa dipakai orang untuk menipu. Saya pernah membaca tentang suatu peristiwa yang betul-betul terjadi. Terjadi di luar negeri. Ada seorang mahasiswa yang kekurangan uang untuk studinya. Dan dia lalu berusaha cari uang melalui horoskop ini atau astrologi ini. Dan dia masukkan iklan di surat kabar bahwa dia bisa meramal. Jadi orang-orang yang mau diramal diminta data-datanya, suruh ngirim kepada dia, tentu saja dengan biaya. Dan banyak orang minta diramal dengan mengirimkan data-datanya. Dia tidak mau repot-repot meramal, saudara. Dan dia memang bukan peramal. Jadi dia hanya memikirkan tentang psikologi dunia. Orang pada umumnya senang kalau diramal yang bagus-bagus. Maka dia membuat satu ramalan saja untuk semua pertanyaan. Padahal orang-orang itu semua datanya beda-beda, lahirnya beda-beda. Dia buat satu ramalan untuk semua, tapi ramalan pokoknya hal-hal yang menyenangkan, yang bagus-bagus dan sebagainya. Dan lalu apa saudara? Bukan saja dia dapat duit dari semua itu lalu bisa membiayai studinya, tetapi orang-orang itu memberikan feedback ya, memberikan laporan kepada dia begitulah ya, bahwa ramalannya cocok. Dan 60% lebih ramalan yang dia berikan, itu katanya cocok. Padahal yang ngeramal ngawur saja, dia sama sekali tidak becus ngeramal. Dan semua orang yang berbeda-beda datanya dikasih satu ramalan yang sama. Bagaimana mungkin itu cocok? Jadi saudara, ini bisa dijadikan suatu tipuan untuk orang-orang yang bodoh. Ya, kalau orang ngeramal itu bisa saja ngeramal secara gampang-gampangan dan kemungkinan besar cocok. Saya bisa saja ngeramal besok hujan misalnya. Lah ya sekarang musim hujan, besok hujan ya banyak cocoknya daripada hendaknya. Atau saya bisa meramal, kamu bisa dapat bencana dalam bulan ini misalnya. Lah, masa dalam 1 bulan kita tidak dapat bencana sama sekali? Kita banyak gembos saja, nanti kita pikir, oh itu bencana yang diramalkan. Benar ramalannya. Atau kamu akan dapat berkat dalam bulan ini. Wah, dapat berkat sungguh-sungguh. Masa dalam 1 bulan tidak dapat berkat? Berkat apapun akan kita anggap, kita cocokkan dengan ramalan itu. Dan kita anggap ramalannya cocok. Saudara, jangan main-main dengan ramalan. Orang Kristen hanya boleh percaya pada ramalan 2 macam. Pertama, ramalan dari Alkitab yang seringkali diistilahkan secara kurang tepat sebagai nubuat. Ya. Kedua, ramalan dari sains yang betul-betul sains. Di luar itu, kita tidak boleh percaya dalam ramalan, ikut-ikutan dalam ramalan, dan sebagainya. Saudara, horoskop ini secara eksplisit dilarang dalam Alkitab kita, berarti dilarang juga di dalam kekristenan. Yesaya 47 ayat 13 sampai dengan 15. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Dialah tampil dan menyelamatkan engkau, orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru, perhatikan ya, setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Kan memang cocok persis kan kata-katanya.
Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah faedahnya bagimu dari tukang tukang jampi itu yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyung-huyung ke segala jurusan, tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Jelas bahwa ini dikecam oleh ayat 14 dan 15. Jadi hati-hati dengan horoskop, ini eksplisit dilarang dalam Alkitab. Sekarang saudara, kita sudah mempelajari tentang astrologi dan kita mempelajari bahwa astrologi itu dilarang. Lalu bagaimana mungkin Tuhan memberi petunjuk kepada orang-orang Majus itu dengan menggunakan sebuah bintang? Saya berikan jawab ya. Perhatikan bahwa bintang atau komet atau planet biasa. Planet itu ada yang bersinar seperti Venus dan sebagainya ya. Tapi semua itu ya, benda-benda angkasa ini ya, tidak berkelakuan seperti bintang di dalam Matius 2 ini. Kalau bintang dalam Matius 2 ini tampak di timur, ayat 2, lalu hilang. Lalu tampak lagi. Dan bahkan mendahului orang-orang Majus itu, lalu berhenti di atas rumah tempat Yesus berada. Ayat 9. Saudara, mari kita baca ayat 2 dan ayat 9. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Lalu ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Bintang bisa nyalip, saudara. Masuk akal bintang apa ini? Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, bintang atau komet atau planet atau apapun tidak ada yang punya kelakuan seperti ini. Jadi saudara, karena bintang ini punya kelakuan yang begitu aneh, maka harus disimpulkan bahwa ini pasti bukan bintang biasa, bukan benda angkasa biasa, tetapi ini adalah suatu mujizat yang merupakan alat Tuhan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang Majus. Apa itu sesungguhnya tidak tahu, bisa saja memang betul-betul bintang yang Tuhan ciptakan, atau benda angkasa atau apapun, tapi jelas suatu mujizat, bukan bintang normal biasa saja, beredar biasa, berkelakuan biasa. Kelakuannya sangat tidak masuk akal. Jadi Tuhan mengatur ini, memberikan suatu bintang yang sikapnya atau kelakuannya sangat aneh untuk memberi petunjuk kepada orang-orang Majus itu. Sekarang mari kita melihat komentar Calvin tentang ayat 1. Bisa disimpulkan dari kata-kata Matius bahwa itu bukan suatu bintang alamiah atau biasa, tetapi suatu bintang yang luar biasa. Tidak sesuai dengan sistem atau pengaturan alam, bahwa bintang itu hilang untuk waktu tertentu, dan belakangan mendadak menjadi terang, atau bahwa bintang itu mengikuti suatu jalan yang lurus menuju Bethlehem, dan akhirnya berhenti di atas rumah di mana Kristus berada. Tak satu pun dari hal-hal itu sesuai dengan bintang-bintang biasa atau alamiah. Lebih mungkin bahwa itu menyerupai komet dan terlihat bukan di langit tapi di udara. Tetapi tidak ada ketidakpatutan dalam Matius yang menggunakan bahasa populer yang menyebutnya secara tidak benar suatu bintang. Saudara, komet pun tidak mungkin berkelakuan seperti ini ya. Jadi komet ya berjalan terus, tidak lalu berhenti di atas rumah di mana Yesus ada. Itu tidak masuk akal juga. Jadi tidak ngerti komentar bagian ini dari Calvin, menurut saya tidak bisa menyetujui yang semacam demikian. Jadi saudara, memang Alkitab sering menyebutkan sesuatu bukan sesuai dengan faktanya, tapi sesuai dengan kelihatannya, atau sesuai dengan pengertian orang pada zaman itu tentang hal itu. Sekarang mari kita melihat kata-kata William Barclay. William Barclay itu tidak percaya bahwa bintang itu betul-betul bergerak. Dia berkata demikian, kita tidak perlu berpikir atau menganggap bahwa bintang itu secara hurufiah bergerak seperti seorang pembimbing melintasi langit. Loh, ayatnya memang bicara demikian.
Dia bilang tidak perlu dipercaya seperti itu. Di sana ada sebuah puisi di sini. Ini alasan dia. Dan kita tidak boleh mengubah puisi yang indah menjadi sebuah prosa yang kasar dan mati. Menurut saya, saudara, ini William Barclay yang memang tidak percaya mujizat ya. Jadi dia karena tidak percaya mujizat, dia sebagai orang liberal tidak percaya mujizat, membuat dia menganggap tidak mungkin bintangnya bergerak. Dan lalu dia berusaha menafsirkan itu sebagai suatu puisi. Ini betul-betul suatu omong kosong yang bodoh. Dari mana dia bisa mengatakan bahwa itu merupakan suatu puisi? Baik kalimatnya maupun konteksnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini merupakan sebuah puisi. Puisi itu kalau seperti kitab Ayub itu banyak puisi, kitab Mazmur, Yesaya banyak puisi. Dan bahkan kitab Injil ada puisinya. Tetapi pada bagian ini sama sekali bukan puisi, saudara. Ini betul-betul cerita sejarah. Kelihatan secara jelas ini cerita sejarah. Jadi harusnya dihurufiahkan. Ya, saya tidak memperdulikan komentar Barclay di sini. Dan saya menganggap bintang itu memang bergerak, berhenti, dan sebagainya. Dan itu semua membuktikan bintang ini bukan bintang biasa. Tapi merupakan suatu mujizat dari Tuhan. Nah, karena bintang itu merupakan suatu mujizat, maka jelas hal ini tidak boleh dijadikan sebagai dasar untuk membenarkan astrologi atau horoskop. Jadi seluruh bagian ini kan kita membahas astrologi, horoskop itu salah. Bagaimana Tuhan memberikan pimpinan melalui bintang. Tapi saudara, bintang ini mujizat. Jadi ini tidak ada urusannya dengan horoskop. Jadi apakah Tuhan menggunakan horoskop untuk membimbing orang maju? Tidak. Dia menggunakan mujizat. Mungkin dia ciptakan bintang itu. Saya tidak tahu apakah itu bintang atau tidak. Tapi setidaknya menurut orang-orang pada saat itu dia anggap sebagai bintang. Tapi kelakuannya sama sekali tidak seperti bintang. Jadi karena itu mujizat, maka jelas ya. Tuhan pimpin orang maju dengan menggunakan bintang. Bukan alasan kita boleh main-main dengan astrologi, horoskop, bintang Anda meramal, dan sebagainya. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Hanya dengan petunjuk sebuah bintang, orang-orang Majus itu mencari dan akhirnya menemukan Yesus. Petunjuk bintang itu bukan sesuatu yang sangat besar, biarpun itu mujizat ya. Tapi hanya dengan petunjuk yang sederhana seperti itu, orang-orang Majus itu mencari. Dan akhirnya memang menempuh jalan yang berliku-liku, akhirnya mereka menemukan Yesus. Spurgeon mengatakan kata-kata ini. Ini aku tahu. Allah secara mujizat mengirim bintang ini. Jika orang-orang tidak bisa dijangkau dengan cara biasa itu menggunakan Injil ya. Kalau tidak bisa, mereka ada di timur. Siapa yang mau nginjil ke sana? Belum waktunya saat itu kan. Kalau tidak bisa dijangkau dengan cara biasa, orang-orang pilihan Allah akan dibawa kepada dia dengan satu cara yang luar biasa. Bagi kita luar biasa, bagi Allah itu semua biasa saja, saudara ya. Tapi maksudnya Allah pakai cara lain daripada cara umum, yaitu pemberitaan Injil. Dia pakai bintang. Ya. Kekasih, tidak ada orang yang berada di luar jangkauan Allah. Yang mempunyai jalan-jalan dan cara-cara untuk mencerai pengertian, membangunkan hati nurani, dan memperbarui hati, tentang mana kita tahu hanya sedikit. Ingatlah bahwa yang Maha Kuasa mempunyai pelayan-pelayan di mana-mana. Di langit, di surga, atau surga di atas, dan di bumi di bawah, dan di dalam air di bawah bumi. Yang mempunyai jalan atau cara untuk mencari atau menemukan hati manusia. Dan ia akan melakukannya. Jika itu tidak bisa dilakukan dengan cara apapun yang lain, ia akan membuat bintang-bintang yang baru. Saya mau mengatakan, ia akan membuat langit baru dan sebuah bumi baru, tetapi ia akan memanggil miliknya. Makanya orang pilihan itu mesti dengar Injil. Entah dengan cara apapun. Pada waktu Kristus dilahirkan, orang-orang maju dari timur harus datang. Dan sebuah bintang dikirimkan untuk membimbing mereka. Saudara, hati-hati dengan kata-kata Spurgeon ini ya. Kata-kata ini indah, tetapi bisa sekali lalu disalahartikan. Maksud dari Spurgeon,
Allah itu selalu punya cara, saudara ya, untuk membuat orang-orang pilihannya datang kepada Kristus. Tapi ini tidak berarti bahwa kita boleh berpikir, oh gitu ya. Orang pilihannya selalu dia temukan entah dengan cara apapun. Kalau gitu ya aku tidak perlu nginjil lah. Tuhan bisa kok. Nanti dia buat bintang atau buat bulan baru atau buat bumi baru atau apapun. Atau kirim malaikat atau buat mujizat apapun. Pokoknya orang pilihan pasti mendengar Injil. Jadi aku tidak perlu memberitakan Injil. Saudara, pemberitaan Injil jelas diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita tidak punya hak meniadakan perintah itu, lalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan menyuruh kita menginjil. Kalau itu tidak bisa dilakukan, maka Tuhan punya caranya sendiri. Tapi kita harus melakukan bagian kita dalam memberitakan Injil. Berapa banyak saudara memberitakan Injil? Betul-betul sangat perlu disayangkan ya. Sangat sedikit, sangat jarang orang Kristen yang memberitakan Injil. Kita perlu memberitakan Injil, saudara. Kita harus memberitakan Injil. Dan pada saat kita bisa memberitakan Injil, tapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Berapa banyak dosa, saudara? Karena dosa pasif ini. Disuruh memberitakan Injil, kita tidak memberitakan Injil. Saya tidak peduli alasannya sungkan, alasannya takut, alasannya apa. Tapi pokoknya saya tidak memberitakan Injil, saudara berdosa. Saya punya file maupun video tentang penginjilan versi saya bisa pelajari sehingga belajar menginjil dan mempraktekkan. Semua praktek itu pertama-tama sukar. Tapi saudara lakukan. Harus lakukan. Sekarang kita lanjutkan The Biblical Illustrator. Orang-orang bijaksana, kan dalam bahasa Inggris disebut the wise man ya. Atau Majus ini mempunyai sedikit persediaan kebenaran untuk memulai. Kebenaran apa? Cuma bintang. Entah bagaimana bintang itu dari timur bisa menunjukkan kepada mereka pergi ke barat. Saya tidak ngerti. Mereka punya cuma sedikit. Tetapi mereka melakukan yang terbaik dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Saudara, ada kontras yang sangat besar antara orang-orang Majus ini dengan ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang dipanggil oleh Herodes, ditanyai, di mana Mesias akan dilahirkan menurut Tauratmu. Mereka tahu, mereka hafal. Dalam Mikha 5 ayat 1 dan 2, bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, dan mereka sampaikan. Mereka tahu banyak. Ya memang tidak sebanyak kita, karena mereka adalah perjanjian lama tetap. Tapi mereka tahu lebih banyak jauh dibandingkan orang-orang Majus itu. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa untuk mencari Mesias itu. Saudara, hati-hati dengan pengetahuan saudara ya. Ada orang yang punya pengetahuan sedikit, tapi dia menanggapi pengetahuan itu dengan sebaik-baiknya. Ada orang yang punya pengetahuan banyak, tapi dia tidak menanggapi apapun dan tidak melakukan apapun sesuai dengan pengetahuan yang banyak. Padahal kita dituntut nanti sesuai atau disesuaikan gitu ya dengan apa yang kita terima. Makin banyak kita terima, makin banyak kita dituntut. Makin sedikit kita terima, makin sedikit kita dituntut. Kalau saudara punya banyak, tapi doing nothing, tidak melakukan apapun, maka itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat buruk. Dalam urusan Injil, dibandingkan dengan orang Majus itu, kita punya Alkitab lengkap. Kalaupun saudara tidak mendengar dari pendeta atau dari siapapun, saudara bisa membaca Alkitab dan mendapatkan Injil itu sendiri. Negara kita bebas Alkitab dijual, bebas Alkitab dibeli, dimiliki, kita bisa baca, dan kita bisa tahu. Saudara punya jelas jauh lebih banyak kebenaran dibanding orang Majus ini. Tapi orang-orang Majus ini, sekalipun punya cuma sedikit kebenaran, mereka menanggapi dengan cara yang terbaik. Jika ditambah lagi, sampai mereka menemukan Kristus. Saudara, kalau saudara tahu banyak, atau punya banyak, tapi tidak mempedulikannya dan tidak menanggapinya,
itu akan diambil dari saudara dan saudara akan disesatkan. Jangan main-main dengan banyak belajar firman. Karena makin banyak saudara ngerti firman, makin banyak saudara dituntut untuk mentaati, untuk memberikan respons, dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan dengan kata-kata Calvin. Jika pemandangan tentang sebuah bintang mempunyai suatu hasil atau akibat yang begitu kuat terhadap orang-orang Majus, celakalah ketidakpekaan kita yang pada waktu sekarang Kristus Sang Raja telah dinyatakan kepada kita, begitu dingin dalam pencarian kita terhadap Dia. Ya, saudara, kita punya Alkitab lengkap. Dan kalau saudara ikut gereja ini, gereja saya ini, saya memberikan pengajaran Injil luar biasa sering, luar biasa banyak, luar biasa mendetail dari segala macam jurusan Injil itu saya beritakan. Juga pelajaran firman Tuhan, pengajaran saya berikan mendalam, mendetail, sangat banyak. Dalam gereja ini sudah diajar sangat mendalam, mendetail, mendapatkan firman dan Injil banyak. Celakalah saudara kalau ternyata saudara tidak mencari dan menemukan Yesus. Atau saudara sudah dalam tanda petik menemukan, tidak tahu menemukan sungguh-sungguh atau tidak, tapi tetap doing nothing. Tidak melakukan apapun. Saudara diberikan banyak, saudara dituntut lebih banyak lagi. Ada orang-orang diberikan sedikit, mereka rugi daripada saudara. Tapi saudara punya tanggung jawab jauh lebih besar daripada mereka. Selalu pikirkan itu. Sekarang poin B, saudara. Selain menggunakan bintang, Tuhan pasti juga memberi petunjuk melalui rohnya. Coba ya, kalau misalnya cuma bintang. Bintang itu bicara bagaimana. Sehingga orang Majus itu tahu-tahu bisa tahu mereka ada di timur. Mereka lalu pergi ke barat, pergi ke Israel ini. Dan mereka yakin bahwa Mesias itu atau Raja itu sudah dilahirkan. Bagaimana mungkin bintang itu bicara seperti itu? Tidak memungkinkan rasanya. Masa bintangnya nulis di langit? Rasanya tidak. Jadi selain menggunakan sebuah bintang, Tuhan pasti juga memberi petunjuk melalui rohnya. Karena tanpa itu, tidak mungkin orang-orang Majus bisa tahu tentang kelahiran Yesus. Saya setuju dengan Calvin maupun Matthew Poole yang mengatakan bahwa tidak mungkin hanya, saya katakan hanya nih ya, dengan petunjuk bintang orang-orang Majus itu bisa mengetahui tentang kelahiran Yesus. Pasti ada tambahan petunjuk atau penjelasan dari Roh Kudus dalam diri mereka. Entah bagaimana. Ya Allah, Dia Maha Kuasa. Ada bintang yang memberikan interpretasi, penafsiran, petunjuk, penjelasan. Sehingga orang-orang Majus itu mengerti, oh bintang ini artinya begini. Lalu mereka pergi ke barat dan mencari raja yang baru dilahirkan itu. Sekarang kata-kata Calvin, saudara. Karena tak diragukan bahwa astrologi dibatasi dalam batasan-batasan alam. Bimbingannya saja tak bisa telah mengarahkan orang-orang Majus kepada Kristus. Sehingga mereka harus telah ditolong oleh wahyu khusus dari roh. Saya tidak berjalan sebegitu jauh. Sehingga mengatakan bahwa mereka tidak mendapat bantuan apapun dari seni atau keahlian itu. Kata-katanya agak aneh saya pikir, nanti saya jelaskan ya. Tetapi saya menegaskan bahwa hal ini tidak akan memberi manfaat praktis apapun. Seandainya hal ini tidak telah ditolong oleh satu wahyu yang baru dan luar biasa. Saya setuju saudara, kata-kata Calvin bahwa bintang ini mesti ditambahi dengan penjelasan dari Roh Kudus. Tapi yang saya rasa aneh saudara, adalah Calvin tadi mengatakan bahwa bintang itu merupakan satu mukjizat. Tapi sekarang mengatakan bahwa astrologi tetap memberi bantuan kepada orang-orang Majus itu. Kalau bintang itu satu mukjizat, tidak ada urusannya dengan astrologi. Dan juga di sini dia menggunakan istilah yang salah kalau menurut zaman ini. Dia menggunakan istilah astrologi atau horoskop, bukan astronomi atau ilmu perbintangan. Itu disebabkan karena seperti sudah saya katakan tadi, pada zaman dahulu kedua istilah ini memang dikacau balaukan.
Jadi kalau kesalahan istilah ini tidak ada masalah. Karena memang dulu dikacau-balakan dua istilah itu disamakan. Tapi dia mengatakan bintang itu merupakan suatu mujizat, tapi tetap orang Majus ditolong oleh astrologi itu. Ini bagi saya agak aneh. Ya, rasanya tidak cocok ya, bertentangan akhirnya kata-kata dia satu dengan yang lain. Tapi yang saya tekankan di sini adalah tidak cukup hanya bintang memberikan petunjuk. Harus ditambah dengan penjelasan petunjuk dari Roh Kudus sehingga mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan bintang tersebut. Matthew Poole mengatakan demikian. Dalam tafsirannya tentang ayat 2 dia berkata demikian. Adalah jelas bahwa mereka memperhatikan bahwa di sana ada seseorang yang dilahirkan yang harus adalah raja yang terkenal atau dihormati dari bangsa Yahudi. Mereka berbicara sama sekali tanpa keraguan berkenaan dengan hal itu. Tak diragukan bahwa informasi ini mereka dapatkan dari wahyu ilahi. Karena sekalipun di sana ada suatu bintang yang luar biasa, yang muncul atau terlihat, yang bisa membuat mereka tahu bahwa Allah telah membuat atau sedang membuat suatu pekerjaan providensia yang luar biasa di dunia, tetapi tanpa seorang penafsir yang supranatural, mereka tidak bisa telah membuat penafsiran yang begitu benar dan khusus tentangnya. Jadi pandangannya sama. Harus ada tambahan penjelasan, kalau enggak mereka enggak bisa menafsirkan bintang itu bagaimanapun sampai bisa mengerti ada raja yang dilahirkan. Saya lanjutkan. Sehingga pada penglihatan tentangnya, mereka telah datang dengan keyakinan yang begitu besar ke Yerusalem. Menegaskan bahwa di sana ada seorang raja dari orang-orang Yahudi dilahirkan. Dan ini adalah bintangnya, suatu terang yang telah Allah tempatkan untuk mengarahkan bagian dunia itu kepada Sang Mesias yang sejati. Semua tebakan atau dugaan tentang sifat dari bintang ini dan jalan atau cara bagaimana orang-orang Majus atau bijaksana mengetahui bahwa raja dari orang-orang Yahudi dilahirkan pada waktu melihat bintang itu dan pergerakannya merupakan ketidakpastian yang besar. Tidak diragukan Allah menyatakan hal itu kepada mereka dan menyebabkan bintang yang luar biasa ini yang pada pemunculan yang pertama meneguhkan apa yang ia beritahukan kepada mereka dan pada akhirnya muncul untuk mengarahkan mereka pada rumah dalam mana anak muda itu dengan ibunya berada. Jadi pandangan Matthew Poole sama dengan Calvin. Dan jelas bahwa bukan hanya petunjuk bintang, tetapi ada interpretasi atau penjelasan dari Roh Kudus. Sehingga mereka mengerti bahwa bintang itu maksudnya menunjukkan ada seorang raja dilahirkan di barat dari mereka. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin C. Tuhan menggunakan bermacam-macam cara. Dan dalam hal ini, bahkan alat kafir untuk membimbing orang kepada Yesus. Apa yang saya maksudkan dengan alat kafir? Matthew ini mengatakan bahwa Tuhan memberitakan kelahiran Yesus kepada gembala dengan menggunakan malaikat-malaikat. Ya, ini cara macam-macam. Dia bisa pakai malaikat. Ini bukan cara kafir ya. Tapi ia menggunakan sebuah bintang untuk membimbing orang-orang Majus kepada Yesus. Lalu Matthew Henry melanjutkan dengan mengatakan bahwa banyak penyembah berhala yang menyembah bintang. Tetapi bintang yang telah disalahgunakan oleh orang banyak itu menjadi alat kafir kan, disembah sebagai berhala kok. Sekarang digunakan secara benar oleh Tuhan untuk membimbing orang-orang Majus kepada Yesus. Dengan demikian Tuhan menggunakan dalam tanda petik dewa-dewa orang kafir untuk membimbing manusia kepada Yesus. Ingat ya, saya berikan tanda petik. Karena dewa-dewa kafir itu tidak punya eksistensi. Bintang mereka anggap sebagai dewa. Bintangnya punya eksistensi, dewanya tidak. Ya, karena itu saya berikan tanda petik. Jadi saya tidak mau saudara pikir Tuhan betul-betul menggunakan dewa yang punya eksistensi. Membimbing manusia kepada Yesus. Itu tentu tidak. Tapi bintang yang mereka dianggap sebagai dewa. Mereka sembah sebagai dewa. Mungkin mereka bikin nama dan sebagainya. Ini mereka salah gunakan. Tuhan gunakan secara benar. Dan dia pakai alat kafir ini untuk membimbing manusia kepada Yesus. Matthew ini mengatakan demikian.
kelahiran Kristus diberitahukan kepada gembala-gembala Yahudi oleh seorang malaikat. Kepada ahli-ahli filsafat non-Yahudi oleh sebuah bintang. Kepada keduanya Allah berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Dan dalam cara dengan mana mereka paling akrab. Para penyembah berhala menyembah bintang-bintang sebagai bala tentara surga. Khususnya bangsa-bangsa timur. Dari mana planet-planet mendapatkan nama dari dewa-dewa atau berhala-berhala. Ya, Venus, Jupiter, dan sebagainya itu kan nama dewa semua, saudara ya. Kami membaca tentang sebuah bintang khusus yang mereka puja, Amos 5 ayat 26. Jadi bintang-bintang yang telah disalahgunakan ditempatkan pada penggunaan yang benar untuk membimbing manusia pada Kristus. Dewa-dewa atau Allah-Allah dari orang kafir menjadi pelayan-pelayannya. Ini ayat yang dia gunakan ya. Amos 5 ayat 26. Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu. Patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Jadi memang ada bangsa yang anggap bintang tertentu dan mereka beri nama kewan sebagai dewa. Nah, tapi alat kafir ini Tuhan bisa gunakan. Membimbing orang kepada Kristus. Sekarang poin D. Apakah bintang ini adalah bintang dalam nubuat Bileam? Ada penafsir-penafsir yang menghubungkan bintang ini dengan nubuat Bileam dalam bilangan 24 ayat yang ke-17. Mari kita baca ya. Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub. Tongkat kerajaan timbul dari Israel. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Dan menghancurkan semua anak Set. Dan Matthew menambahkan bahwa Bileam berasal dari tempat yang sama seperti orang-orang Majus itu. Tetapi saudara, menurut saya bintang dalam nubuat Bileam itu tidak mungkin menunjuk pada bintang yang membimbing orang-orang Majus itu. Karena adanya kata-kata terbit dari Yakub. Ya, jadi bukan hanya kata bintang yang muncul itu, tapi dikatakan bintang terbit dari Yakub. Bintang dalam bilangan 24 ayat 17 itu menunjuk kepada Kristus sendiri dan bukan menunjuk kepada bintang yang mengarahkan orang-orang Majus kepada Kristus. Menunjuk kepada Kristusnya, bukan kepada petunjuk yang mengarahkan kepada Kristus. Nanti ya. Jadi salah pandangan seperti itu. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang keempat. Kita masuk tujuan pencarian mereka. Setelah mendapat petunjuk bintang dan bimbingan khusus dari Roh Kudus sehingga mereka tahu akan kelahiran Yesus yang mereka sebut sebagai Raja itu ya. Mereka mencarinya untuk menyembahnya. Sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Ini kata-kata Matthew Henry. Perhatikan. Mereka dalam hati siapa bintang pagi itu telah terbit. Sehingga memberikan kepada mereka apapun tentang pengetahuan tentang Kristus. Harus membuatnya sebagai urusan atau kesibukan mereka untuk menyembahnya. Kalau sudah dapat tunjuk dalam hati kita atau pikiran kita. Injil tentang Kristus. Sekalipun hanya sedikit. Kita harus menjadikan itu sebagai urusan kita. Our business. Kesibukan kita. Business kita. Untuk mencari. Sampai ketemu. Dan sujud menyembah dia. Ini dia memberikan pertanyaan. Apakah kita telah melihat bintang Kristus? Mari kita belajar untuk menghormatinya. Saudara mungkin sudah banyak dengar Injil. Apakah sudah cuekin? Ya, Injil biasalah. Nah, cuma omongannya pendeta. Dan sebagainya. Kita tidak menjadikan itu sebagai urusan atau bisnis saudara. Untuk mencari sampai ketemu. Lalu sujud sembah Kristus. Kalau memang seperti itu, sampai sekarang saudara hanya orang Kristen KTP, saudara. Dan itu pada waktunya, kalau tidak ada pertobatan, akan membawa saudara ke neraka. So, jangan main-main dengan Injil.
Saudara diberikan suatu hak yang luar biasa. Kalau saudara mendapatkan Injil. Ada banyak orang yang sampai mati tidak pernah mendengar Injil. Dan itu suatu kerugian yang luar biasa karena itu membuat mereka tidak mungkin bisa percaya pada Kristus. Tapi sudah mendengar Injil, mendengar banyak apalagi, tapi tidak menanggapi. Celaka saudara. Diberikan berkat, tidak menanggapi. Berkat itu menjadi kutuk. Karena saudara dituntut banyak. Menerima banyak, dituntut banyak. Hukuman saudara dalam neraka jauh lebih hebat dari orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Jadi saudara, apapun Injil, firman, perurusan Kristus dan Allah dan sebagainya, kita harus jadikan itu bisnis kita. Mencari, menyembah, melayani. Hidup lebih sesuai kehendak Dia. Hidup lebih menyenangkan Dia. Hidup lebih memuliakan Dia. Jangan cuma asal mendengar firman. Firman didengar, dimengerti, untuk ditaati dan ditanggapi secara positif. Sekarang kita masuk dalam poin yang kelima. Mereka pergi ke Yerusalem untuk menanyakan hal itu. So, mereka betul-betul melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk hal ini. Ya saya tidak mengukur dari barat, saya tidak tahu juga mereka barat, mereka di timur sebelah mana, sejauh apa. Tapi pasti jauh, apalagi untuk ukuran zaman itu. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat terbang, sepeda motor bahkan tidak ada. Mereka paling-paling naik kuda atau unta atau apapun. Tapi mereka rela melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk hal ini. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan uang pasti untuk mencari Yesus. Bagaimana saudara? Urusan waktu misalnya ya. Saya yakin banyak orang tidak mau mendengarkan khotbah saya karena khotbah saya terlalu panjang. Itu alasan dari banyak orang. Aduh, 2 jam khotbahnya kadang-kadang. Ya kadang-kadang saya cuma khotbah 1 jam, kadang-kadang 1,5 jam. Tapi kadang-kadang bisa 2 jam, kadang-kadang bisa lebih. 2 jam khotbahnya tok. Tambah nyanyi-nyanyian dan sebagainya 3 jam. Nggak bela nih. Apakah ada hal yang terlalu besar untuk kita korbankan? Waktu yang terlalu banyak untuk kita korbankan untuk Tuhan. Yang sudah bernatal bagi kita. Dan bahkan menderita luar biasa dan mati bagi kita. Dan kita tidak mau korbankan waktu. Hanya 3 jam tidak mau korbankan tenaga. Butuh tenaga mungkin. Kalau pergi ke gereja, pikiran laki-laki saudara. Ada orang-orang yang tidak mau dengar khotbah saya. Karena kalau dengar khotbah lain, santai-santai sambil goyang kaki gini bisa ngerti. Sambil ngantuk-ngantuk gini ngerti saudara. Tapi dengar khotbah saya, wah harus konsentrasi. Yang khotbah hari sebetulnya gampang Mas Yan. Tapi kadang-kadang khotbah saya memang sukar sekali. Dan harus sangat konsentrasi, bahkan ulang untuk tidak mengerti. Dan banyak orang tidak mau itu. Lucu ya. Kalau mereka sekolah, masuk fakultas dan sebagainya, sukar juga. Mereka mau untuk mendapatkan hanya gelar, lalu pekerjaan, hal-hal dunia. Ada manfaatnya, hanya sementara kita hidup di dunia. Tapi firman yang saya beritakan, yang manfaatnya bisa kekal baik untuk dunia ini maupun dunia yang akan datang, mereka tidak mau gunakan pikiran mereka. Mereka lebih pilih khotbah yang didengar dengan santai sudah bisa dimengerti. Dan uang. Kalau kebaktian itu on-site, dan saudara harus pergi ke gereja itu, dan saudara tidak punya kendaraan, masih naik becak, naik taksi, naik apa, saya tidak ngerti. Ini keluar duit. Tak mau korbankan uang. Cari gereja yang dekat. Jalan kaki itu bisa kok. Tidak apa-apa kalau gereja yang dekat itu bagus. Tapi gereja itu gereja sesat dan saudara tetap pergi ke sana. Kemalasan saudara dan ketidakrelaan saudara untuk korbankan uang. Pergi ke gereja yang jauh tapi benar. Itu akan membawa saudara ke neraka.
Saudara, pada waktu saya mencari Yesus atau mencari kebenaran, apa yang rela saudara korbankan? Pikirkan apa yang rela saudara korbankan dan apa yang sudah saudara korbankan. Saya sendiri mengorbankan luar biasa banyak hal untuk menyiapkan khotbah dan memberikannya kepada saudara. Saya pikir gampang, kopas-kopas begini terjemahkannya itu setengah mati, saudara. Saya pikir gampang karena saya sudah sekolah teologi di Amerika dan saya pintar bahasa Inggris. Saya tidak pintar bahasa Inggris. Saya pakai kamus dalam menerjemahkan. Hampir setiap kalimat, beberapa kata itu pakai kamus. Berjam-jam hanya menerjemahkan. Saya barusan mengulang poin T, total depravity, dari Tulip. Dan saya menambahkan satu kutipan dari Loren Butner. Panjang memang. Saya tahu saya butuh belajar 1 hari untuk menerjemahkan. Karena kata-kata Loren Butner itu sederhana, tapi tetap butuh waktu. Karena saya selalu terjemahkan kepingin persis, sepersis mungkin. Sekalipun saya baca, saya ngerti artinya, tapi persis apa? Tarik kamus. Saya gunakan banyak waktu belajar, terjemahkan, susun secara sistematis untuk bisa sampaikan kepada saudara. Lalu apa yang saudara-saudara rela korbankan untuk mendapatkan kebenaran? Untuk lebih kenal Kristus, untuk lebih bisa menyenangkan Dia dan memuliakan Dia. Pikirkan saudara, apa yang sudah dan apa yang belum saudara korbankan. Dan yang sudah tetap pertahankan. Yang belum, relalah korbankan. Dia sudah korbankan nyawa. Sebalas apapun tidak akan bisa menyamai itu. Sekarang kita lanjutkan dengan kata-kata Matthew Henry. Bagaimana mereka melanjutkan pencarian atau penyelidikan ini? Mereka datang dari timur ke Yerusalem. Dalam pencarian lebih lanjut tentang pangeran atau raja ini. Kemana mereka akan datang untuk menyelidiki raja orang Yahudi? Kecuali ke Yerusalem, ibu kotanya. Kemana suku-suku naik, suku-suku dari Tuhan? Mereka bisa telah berkata, jika seorang pangeran raja seperti itu dilahirkan, kita akan segera mendengar tentang dia dan negara kita sendiri. Dan akan ada waktu yang cukup pada waktu itu untuk memberi penghormatan atau menyembah dia. Jadi bisa saja mereka berkata demikian. Mereka tidak nyari. Ada petunjuk, mereka tahu, oh raja baru telah dilahirkan. Kita nunggu saja di sini. Pasti berita itu nanti sampai ke sini. Dan nanti kita akan memberikan penghormatan lalu menyembah dia. Mereka bisa. Enggak. Mereka tidak mau memberikan tanggapan malas seperti ini. Saya lanjutkan. Tetapi begitu tidak sabarnya mereka untuk lebih akrab dengan dia. Sehingga mereka melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk mencari atau menyelidikinya. Perhatikan. Mereka yang sungguh-sungguh ingin mengenal Kristus dan menemukan dia, tidak akan memikirkan atau mempedulikan kesukaran atau penderitaan atau bahaya dalam mencari dia. Bandingkan dengan kebanyakan orang Kristen, pergi ke suatu gereja dengan alasan gereja terdekat dengan rumah mereka. Ini mayoritas orang Kristen mungkin ya. Saya pikir mayoritas. Lalu ada lagi orang Kristen dengan alasan pekerjaan. Pindah kota, bahkan pindah negara. Padahal di sana tidak ada satupun gereja yang benar. Sesuatu yang mesti dipikirkan ya Pak. Untuk alasan apapun pindah ke negara lain, di mana tidak ada gereja yang benar. Menyekolahkan anak ke China misalnya. Atau bahkan ke Taiwan atau Jepang. Saya cuma memberikan contoh, tentu ada banyak. Ya. China ini anti agama, anti Kristen. Oh, gereja boleh kok di sana kok. Gereja yang boleh itu gereja yang tunduk sama pemerintah.
beritanya diatur oleh pemerintah, sudah pasti gereja gak beres. Gereja yang sungguh-sungguh, gereja di bawah tanah, dikejar-kejar, risiko ditangkap. Dia cara menyekolahkan anak ke China. Ini menyukarkan dia untuk cari gereja yang benar. Kalau dia tetap mau cari gereja yang benar, merisikokan dia masuk penjara dan sebagainya. Taiwan dan Jepang memang tidak ada penindasan model seperti itu. Tapi saudara, orang Kristen di Taiwan maupun di Jepang itu cuma 1% atau 2%. Saya lupa yang mana 1, yang mana 2. Kalau mereka cuma 1% atau 2% penduduk yang Kristen, sudah pasti gereja tidak terlalu banyak mestinya. Dan kalaupun ada, apakah gerejanya bagus ajarannya, itu sesuatu yang perlu dipikirkan. Sebelum kirimkan anak sekolah di sana. Kirimkan ke Jerman, ke Belanda, di mana gereja-gereja Protestannya jadi liberal, tidak karu-karuan ajarannya, gila-gilaan, dukung homoseks dan pernikahan homoseks diberkati di gereja dan macam-macam hal yang terkutuk. Saudara, alasan sekolah, pindahkan anak dan sebagainya ke suatu negara di mana gerejanya kacau balau tidak karu-karuan. Hanya dengan pemikiran mereka dapat gelar dari luar negeri, nanti pekerjaannya enak, tapi rohani hancur lebur. Selalu saudara ya, urusan untuk mendapatkan uang, kita korbankan kerohanian. Untuk tidak kehilangan uang, kita juga korbankan kerohanian. Jadi saya katakan khotbah saya panjang. Nah, kalau khotbahnya dengan kebaktiannya itu bisa 3 jam, sedangkan gereja lain cuma 1 jam. Nah, kalau saya online ini, wah pakai berapa giga ini? 3 jam ini pakai banyak. Saya keluar duit banyak. Supaya tidak keluar duit, cari gereja 1 jam saja. Banyak gereja yang 1 jam saja, bukan hanya yang namanya gereja 1 jam saja. Sangat banyak gereja pendek-pendek. Ya cari itu saja pokok kebaktian. Pokok kebaktian. Itu berarti memberikan kepada Tuhan hal yang terburuk, saudara. Asal-asalan, saudara. Padahal dia menyerahkan nyawanya untuk saudara. Pantaskah saudara balas dengan pokok kebaktian? Saudara, orang yang brengsek di hadapan Tuhan, kalau pokok kebaktian dan mendahulukan uang dibandingkan kerohanian, uang itu berguna hanya di dunia ini. Itu pun tidak dalam segala hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dan mau jadi apa? Kalau utamakan uang itu, lebih dari Tuhan, lebih dari kerohanian, pada saat uang itu sudah tidak berguna, maka celakalah saudara. Metode lagi, pertanyaan mereka adalah, di manakah ia yang dilahirkan sebagai raja orang-orang Yahudi? Mereka tidak bertanya, apakah di sana ada orang seperti itu yang dilahirkan? Kalau tanya seperti ini kan tidak yakin orang tanya kok. Mereka tanya, di manakah ia yang dilahirkan sebagai raja orang-orang Yahudi? Yakin ya. Jadi mereka yakin tentang hal itu dan berbicara tentangnya dengan keyakinan. Dengan begitu kuat hal itu ditanamkan dalam hati mereka. Tetapi di mana ia dilahirkan? Ini yang ditanyakan. Bukan tanya apakah ada raja yang dilahirkan? Tidak. Mereka tanya di mana ia dilahirkan? Perhatikan. Mereka yang tahu sesuatu tentang Kristus tidak bisa tidak ingin mengetahui lebih banyak tentang dia. Soalnya yang tetap mau ada di dalam gereja atau mengikuti kebaktian online dari gereja yang tidak memberikan saudara apa-apa. Membuat saudara tidak lebih tahu lebih banyak tentang dia. Tidak apa-apa, santai-santai saja, tidak lebih tahu ya sudah. Pokok kan kebaktian. Lagi-lagi pokok kebaktian. Kalau saudara memang tidak ingin lebih banyak tahu tentang Kristus, hampir pasti saudara bukan orang Kristen.
Kalau saudara orang Kristen, saudara sedikitnya sudah tahu hal dasar tentang Kristus. Dan ini seharusnya membuat saudara kepingin tahu lebih banyak tentang Kristus. Kalau kepingin tahu lebih banyak yang tidak ada, yang ini juga tidak ada. Pikirkan sudah, introspeksi lah ya. Sangat banyak orang Kristen kelihatannya Kristen, tapi sebetulnya mereka cuma Yudas Iskariot. Jangan sampai pada waktu saudara mati baru sadar akan hal itu. Sudah terlambat. Nah itu Henry, lagi terhadap pertanyaan ini, mereka tidak ragu-ragu bahwa mereka akan mendapatkan jawaban yang sudah siap. Dan mendapatkan seluruh Yerusalem menyembah di kaki dari raja yang baru ini. Jadi kalau menurut Matthew Henry, mereka dari jauh mau ke sana, mereka pikir jawabannya sudah siap dan seluruh Yerusalem akan menyembah atau sudah menyembah. Pasti seluruh Yerusalem tahu lebih dulu. Jadi sudah menyembah di kaki raja yang baru ini. Tapi kenyataannya mereka datang dari pintu ke pintu dengan pertanyaan ini. Dan tidak ada orang yang bisa memberi mereka informasi apapun. Perhatikan, di sana ada lebih banyak ketidaktahuan atau kebodohan yang besar dalam dunia. Dan dalam gereja juga, daripada yang kita sadari. Sangat banyak, saudara ya. Gereja yang isinya kebodohan dan ketidaktahuan. Dan juga dalam dunia lebih-lebih lagi. Dalam gereja saja banyak kebodohan dan ketidaktahuan kok. Apalagi dalam dunia. Dan orang-orang yang bodoh dalam dunia ini seringkali sok tahu. Barusan saya sempat debat dengan seorang teman yang agamanya boleh dikatakan Pancasila gitu ya. Dia bilang namanya Islam, bapaknya Buddha, apanya lagi Katolik, ini Protestan, apa pokoknya macam-macam campur semua jadi satu. Dan dia bilang dia menyerang seorang pendeta karena pendeta itu tidak hafal 12 pengakuan iman rasuli. Kalau dia tes saya hafal atau tidak? Saya mau menjelaskan, pendeta itu tidak harus hafal 12 pengakuan iman rasul itu dari mana? Wes pokoknya hafal aja. Ono ini tidak bisa diajak omong. Saya omongkan sampai separuh, saya berhenti. Sudah tahu, sudah hafal tahu. Terus sampai mari. Saya mau mengatakan bahwa itu tidak perlu, dia tidak mau tahu. Perlu itu. Saya teruskan sampai selesai, supaya saya bisa memberikan penjelasan. Pendeta itu dari kalangan gereja apa? Kamu tidak ngerti apa-apa kok. Tapi kamu sok tahu. Kalau dia dari kalangan Bethel atau Pentakosta atau karismatik, 12 pengakuan iman rasul tidak digunakan. Bagaimana mereka hafal? Gereja Protestan yang biasanya menggunakan. Gereja Katolik mungkin juga. Tapi gereja karismatik, Pentakosta tidak. Dan memang bukan persyaratan Alkitab manapun bahwa pendeta atau orang Kristen hafal 12 pengakuan iman rasuli. Dalam zaman Alkitab sudah ada. Yang haruskan pakai itu ya siapa? Tapi dia ngomong, wah dia tahu tentang Islam, dia tahu tentang Kristen, dia tahu tentang Buddha, dia tahu tentang itu, tahu tentang itu. Dia tidak tahu apa-apa, saudara. Banyak orang dunia yang seperti itu. Saya dulu Kristen, jadi saya sudah tahu semua. Kalau sudah tahu semua, dia ninggalkan, dia tidak tahu apa-apa. Jangan ditipu oleh orang-orang yang merasa dirinya tahu. Tapi dia tidak tahu apa-apa. Mereka cuma sok tahu. Dunia itu penuh dengan kebodohan. Tapi lucunya orang Kristen seringkali buat acara Natal, apalagi Natal pemerintahan.
Maka penggede ini yang kasih apa ya, wejangan-wejangan. Loh, mereka tidak ngerti Alkitab sama sekali loh. Mereka sudah ngasih wejangan di gereja atau dalam acara Natal yang adalah hari raya Kristen. Wejangan macam apa yang bisa mereka berikan? Ini yang bodoh siapa? Orang Kristen, pendeta, minta orang dunia kasih wejangan. Tidak peduli mereka jabatannya apa. Mereka tidak ngerti apa-apa tentang Alkitab kok. Mestinya tidak diberikan kesempatan itu. Mau berani bunda, mereka tidak memberikan kesempatan seperti itu. Mestinya Kristen yang memberitahu mereka, memberi wejangan kepada mereka. Bukan sebaliknya. Saya cerita, dunia punya kebodohan yang lebih banyak daripada yang kita sadari. Gereja lebih nemen lagi. Banyak orang Kristen pikir pendeta pasti ngerti. Banyak orang Kristen pikir kalau sudah sekolah teologi pasti ngerti, apalagi sudah punya gelar master, atau apalagi doktor, apalagi doktornya lebih dari satu. Karena dokter goblok itu banyaknya luar biasa, bahkan mayoritas. Gitu. Saya mau doain dan lebih nemen. Jangan pikir gelar itu menjamin apapun. Jangan pikir sekolah teologi menjamin apapun. Banyak sekolah teologi, apalagi lokal, yang tidak memberikan pengajaran apapun. Saya pernah punya seorang teman yang mau masuk sekolah teologi. Dan saya anjurkan kepada dia, kamu sekolah di luar saja, jangan di dalam negeri. Tidak dapat apa-apa, enggak. Dia tidak mau percaya. Dia masuk sekolah dalam negeri. Hanya dalam waktu beberapa bulan dia keluar. Kamu benar, tidak dapat apa-apa. Yang ada di sekolah teologi dalam negeri ini pada umumnya adalah pendeta-pendeta sembarangan yang saudara lihat khotbah-khotbah di gereja pada hari Minggu itu. Dalam khotbah-khotbah mereka tidak ada isinya. Saudara harapkan lalu ngajar di sekolah teologi lalu ada isinya. Tidak bakal. Dan sekolah teologi di luar negeri, apakah semua dosennya bagus, ada isinya? Tidak. Tapi setidaknya sebagian bagus. Kalau sekolah teologinya bagus. Kalau teologinya tidak karu-karuan, seluruhnya buruk, ya bisa juga. Jadi sekolah teologi ini mesti milih, jangan sembarangan. Mesti tahu dengan pasti, saudara masuk kemana. Jangan asal masuk sekolah teologi. Tidak jadi orang lah. Istilahnya seperti itu. Tidak jadi orang yang punya pengertian apa-apa. Dan diarahkan juga ke arah yang salah. Saya bersyukur bahwa dalam kehidupan saya, Tuhan mengarahkan saya ke Malang waktu itu. Dari Surabaya pindah ke Malang. 7 tahun di sana sebelum saya sekolah teologi. Dan diarahkan kepada seorang pendeta yang memang belajar. Dan saya melihat dia belajar. Saya melihat dia menggunakan buku. Jadi itu yang saya teladani dari dia. Lalu saya sekolah teologi. Sebelum saya sekolah teologi, buku saya sudah sangat banyak. Lebih banyak dari pendeta sekarang mayoritas. Dan di sana saya jadi orang yang pelit. Untuk tabung uang untuk beli buku banyak. Pulang bawa lagi buku. Saya lupa 325 kilo atau 375 kilo. Banyak. Dan itu masih belum cukup. Lalu elektronik lebih banyak lagi, jauh lebih banyak lagi. Banyak orang punya akses kepada buku, tapi tidak mau menggunakan. Percuma, saudara. Yang dibutuhkan adalah pendeta bukan hanya yang mau belajar dan bisa nyusun khotbah.
Dua-dua. Ya. Bisa nyusun khotbah. Kalau dia tidak mau belajar, ya khotbahnya tidak ada isinya. Memang khotbahnya tidak bulat, tapi khotbahnya tidak ada isinya. Mau belajar, tapi dia tidak bisa nyusun khotbah. Khotbahnya ada isinya, tapi yang bulat, ruwet, semua tidak karu-karuan. Sistematikanya tidak ada. Arahnya tidak ada. Harus membutuhkan dua-dua. Dan itu suka dicari. Ya saudara, banyak kebodohan dalam gereja. Dan kalimat terakhir, banyak orang yang kita pikir atau kira akan mengarahkan kita kepada Kristus adalah orang-orang asing bagi dia. Orang asing bagi Kristus. Pendeta, dokter ini kita kira akan mengarahkan kita kepada Kristus. Tapi dia sendiri adalah orang asing bagi Kristusnya. Kristus tidak kenal dia. Berarti dia nabi palsu. Mengenaskan sekarang di Facebook ramai sekali, banyak orang bahas tentang GBI Agrave dengan GITS-nya, ya, sekolah teologianya ya. Grave International Theological Seminary. Gratis katanya masuk sana. Apa gunanya gratis, saudara? Mending bayar. Tapi dapat sesuatu. Daripada gratis, dapat kesesatan. Di sana paling hebat ilmu memfitnah. Dan khususnya memfitnah Calvinisme. Dan Calvinnya dan Calvinis dan sebagainya. Saya tahu itu secara faktual. Bukan lagi dengar dari orang, tapi tahu secara langsung. Mereka pemfitnah padahal doktor. Nggak tahu doktornya dapat dari mana, saya nggak ngerti. Apakah betul doktor atau cuma ditulis doktor, padahal bukan, saya nggak tahu juga. Tapi orang banyak mau sekolah di sana karena gratis, banyak mau berbakti di sana, dan mengira orang-orang ini mengarahkan mereka kepada Kristus, padahal orang-orang ini adalah nabi-nabi palsu. Bukan hanya ajarannya sesat, kehidupannya yang penuh dengan fitnah, tidak karu-karuan. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi saya bahwa mereka adalah orang Kristen. Apakah orang Kristen tidak bisa memfitnah? Bisa kalau tidak sengaja. Sengaja mungkin bisa, satu kali lalu menyesal. Tapi orang-orang ini memfitnah secara sengaja dan terus-menerus tanpa ada penyesalan. Secara sistematis terus. Mungkin seluruh kelompok. Saya tidak tahu apakah ada yang terkecuali, masih memungkinkan ada yang tidak ikut. Tapi kalau mereka tidak ikut, tapi mereka tahu, mereka diajar pemfitnah, ada apa mereka tetap mau di sana. Itu sudah menunjukkan kebrengsekan mereka. Jadi hati-hati dengan dokter-dokter dari GBI, Agrave, atau GITS ini. Ini dokter-dokter sudah bodoh, tidak fair kalau debat, sudah saya debat, ya hancurin habis-habisan, tapi dusta tidak karu-karuan, fitnah tidak karu-karuan, dan sekarang kesesatan yang dibongkar di Facebook oleh banyak orang, mereka tetap mau di sana. Bela mati-matian. Alma mater mereka, gereja mereka, pendeta mereka. Saudara, setiap saudara punya alma mater diserang, atau pendeta diserang, atau gereja diserang, punyalah kepala dingin. Dan lihat serangan ini benar atau enggak. Membela mati-matian secara membabi buta menunjukkan kebodohan saudara. Kalau serangan itu ternyata benar, sikap membabi buta atau membawa saudara ke neraka. Terlalu banyak orang fanatik terhadap gerejanya. Terlalu banyak orang fanatik terhadap pendetanya. Terlalu banyak orang fanatik terhadap alirannya. Sehingga tidak mau tahu serangan apapun ditujukan kepada mereka. Dan langsung marah. Langsung menyerang para penyerangnya. Menyerang balik. Hati-hati saudara. Banyak kebodohan dalam gereja. Dokter-dokter yang bodoh sesat luar biasa banyaknya. Dan mereka kelihatan sebagai orang-orang yang alim, orang-orang yang saleh. Nggak kasar seperti Budi Asali begitu. Saya mending kasar tapi benar, saudara.
daripada lemah lembut tapi menyesatkan. Saya adalah orang yang kalau ngomong apa adanya. Kalau perlu dimaki goblok, saya katai mereka sebagai goblok. Memang goblok kok mau saya mau ngomong apa? Agak kurang pinter begitu. Itu halus. Tapi itu menyesatkan. Karena orang akan pikir, oh agak kurang pinter tuh, ya nilainya 7 gitulah. Kalau goblok, itu lebih jelas. Nilainya 3 atau 2 atau 1. Saya tidak mau pakai istilah agak kurang pinter, tidak. Saya katakan sebagai goblok. Kalau teman saya katakan sebagai idiot, moron. Itu nilai 1 atau 2 atau minus. Pikirkan saudara. Enak yang lemah lembut tapi menyesatkan seperti itu. Atau yang kasar terang-terangan tapi tidak bisa berarti ganda kata-katanya. Saya selalu milih cara ini. Yang anggap saya kata tidak mau, ya sudah, jangan mau. Saudara, banyak kebodohan dalam gereja. Orang-orang maju dari jauh datang. Berharap, wah banyak jawaban dan semua orang sujud. Tidak ada apapun. Tidak ada yang tahu, sukar sampai nanti perlu tanya Herodes dan Herodes tidak tahu. Perlu tanya ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Dunia penuh kebodohan. Gereja penuh kebodohan. Jangan saudara diisi dengan kebodohan itu. Bertumbuhlah dalam pengertian yang benar tentang Kristus. Dan untuk itu butuh banyak pengorbanan. Hanya dipersoalkan. Maukah saudara mengorbankan apapun untuk mengenal Kristus dan makin lama makin kenal Kristus? Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah boleh mendengar sebagian firman dan kami melihat tentang orang-orang Majus yang setelah mendapatkan petunjuk yang kecil memberikan respons yang maksimal dan mengorbankan segala sesuatu untuk mencari Kristus. Padahal kami sendiri seringkali sebaliknya. Tolong Tuhan supaya mata kami bisa melihat hal rohani sebagai yang terpenting. Dan sebaliknya hal jasmani, uang, kedudukan, gelar, pekerjaan yang baik dan sebagainya sebagai hal-hal yang sekunder. Dan biarlah kami dengan berkorban segala sesuatu mau berusaha untuk mengenal Kristus. Dan kalau kami sudah kenal, berusaha untuk makin kenal Kristus. Berkati usaha kami. Supaya betul-betul terjadi. Dan melalui semua itu, kami bisa lebih memuliakan dan lebih menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.